يا ربي يا صل رب على صل على محمد محمد أصلح وسهل وسهل ما قد ما قد تعوق تعوق. يا ربي صل يا على محمد رب وافتح من صل الخير على كل مغلاق محمد يا ربي صل يا على رب محمد يا ربي ربي صل عليه محمد وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وسلم وبارك عليه على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسلام مستمر ليس ليس ينفع ينفد حيث حيث أوتينا أوتينا عطاء جمع جمع الفخر الفخر المؤبد المؤبد الله يا نبي نبي سلام سلام عليك عليك يا يا رسول رسول سلام سلام عليك عليك يا يا حبيب حبيب سلام سلام عليك عليك صلوات صلوات الله عليك عليك مهلا وسرورا وسرورا وعاصف اللهم كربة المكروبين آمين يا رب وعدل دين الله المدينين آمين آمين واغفر للمذنبين آمين يا رب وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقتصر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار آمين واجعلنا يا رب يا الله في الحزب الحقيقي من جميع البلايا آمين وفي الحزي المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محمد وآل محمد للأجسام والأرواح والقلوب والغيوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب رب العزة العزة عما عما يصفون يصفون وسلام والسلام على على المرسلين المرسلين والحمد والحمد لله لله رب العالمين سر اللهم الفاتحة صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. نسألك الإجابة الفاتحة. Yang pada minggu yang lalu kita sampai pada kisah Ashabul Qaryah, tapi belum selesai. Ya, ini kita akan lanjutkan kelanjutan cerita dari Ashabul Qaryah yang
pada saat itu, pada saat minggu lalu kita sampai pada kedatangan seorang dari pinggiran kota ya, dari min Aqsal Madinah untuk membela 3 rasul yang didustakan oleh Ashabul Qaryah. Untuk melanjutkan kajian tersebut, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Nabil Al-Munawar. Tafadhal Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga besar Wak Purihim ya, keluarga semua ya. Alhamdulillah kita malam ini berjumpa kembali dengan berkat dan rahmat Allah, dan kita juga telah membaca kitab Maulid Simtud Durur ya. Walaupun tidak semuanya, alhamdulillah, walau network agak tersendat kadang-kadang, kita membacanya dengan sempurna. Insyaallah rahmat Allah datang mencucuri kita dengan membaca salawat ya. Jangan lupa banyak-banyak baca salawat pada bulan Maulid ini ya. Baik, minggu lalu kita telah mengkaji dari ayat ke-13, ayat ke-11 ya, ayat 10 sampai ayat ke-20, 10 ayat. Nah, yang 20 itu belum sempat dibahas dengan panjang lebar ya. Sedikit saja tuntas, karena itu kedatangan Habib An-Najjar ya. Jadi kita mulai dari situ saja sampai ayat ke-32, satu topik habis tuh. Nah, kemudian topik setelah 33 topiknya topik lain lagi. Baik, kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma li la a'budu alladhi batarani wa ilayhi turja'un. Attahidu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu birabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzirin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum qamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yara kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'u ilayna muhdarun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Alhamdulillah kita telah membaca 12 ayat, 13 ayat. Insya Allah kita kaji ini, tadabbur ayat-ayat ini. Ya. Kita akan share screen. Ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah. Sudah kelihatan ya? Baik. Oke, minggu lalu kita membahas ini kisah Ashabul Qaryah ya. Itu dari ayat sebetulnya kita membahas juga ayat ke-10, 11 dan 12 ya. Diikuti dan 13 sampai 20. Nah, ini kisah ini menarik. Ashabul Qaryah. Qaryah ini satu wilayah negeri ya. Wilayah negeri yang Al-Qur'an sendiri tidak mengasih tahu di mana tempat lokasinya. Para mufassir itu sebagian besar mengatakan negerinya Antakya, tapi ada juga yang mengatakan bukan di sana, mengikuti ayat. Tidak masih jadi masalah karena dimanapun lokasinya tidak menjadi masalah. Kalau Al-Quran Allah Ta'ala tidak memberitakannya, berarti itu tidak penting. Yang penting adalah
message atau pesan yang ada di cerita ini. Jadi kita ngambil ibrahnya ya. Nah, penghuni penduduk Korea ini, mereka ini kalau dari ceritanya asal muasalnya mestinya agama tauhid. Besar kemungkinan mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim yang di atas ya. Nah, tapi dalam perjalanannya sama seperti yang terjadi di Mekah. Ini karena kisah ada kemiripan. Kan Mekah juga ikut Nabi Allah Ibrahim, kemudian melalui Nabi Ismail, kemudian terus ke bawah sampai yang kita ceritakan awal itu terjadi penyimpangan ya, penyimpangan dan akhirnya hampir semua pundaknya penduduk hampir semua lah, tidak semua menjadi musyrik. Nah, sama halnya dengan tempat yang berasal dari Korea ini. Nah, Allah ingin menyelamatkan penduduk kota atau negeri ini dengan mengirimkan 2 orang utusan. Sebagai 2 orang utusan dikirimkan, tapi 2 orang ini kemudian didustakan. Ya tentu dia berjuang dalam waktu yang cukup lama untuk menyadarkan penduduk supaya kembali kepada agama tauhid. Nah, mereka menolak. Lalu saking sayangnya Allah kepada penduduk ini, ya, dikirim lagi 1 utusan. Tentu utusan ini lebih otoritasnya lebih hebat ya. Lalu mereka bertiga berdakwah dalam waktu yang cukup lama mungkin, juga didustakan. Nah, Allah sebetulnya memberikan tekanan kepada penduduk ini Korea ini dengan memberikan mereka semacam mungkin musibah ya. Kalau musibah sebetulnya buat kita yang beriman ya, tapi ini suatu tekanan supaya mereka sadar diri ya, mereka musyrik ya. Jadi tidak tahu persis kan, tidak ceritakan di ayat tersebut. Yang jelas mereka mendapatkan suatu hal yang berat ya. Jadi mereka bilang mereka sial lah itu. Mungkin paceklik waktu yang lama, mungkin penyakit, kita tidak tahu detailnya ya. Yang jelas mereka mengalami suatu yang kesulitan hidup. Nah, mereka menyalahkan, mengkambing hitamkan 3 utusan ini. Utusan ini kan tidak pernah menyerah untuk berdakwah, ya. Jadi terus berdakwah sehingga mereka menyalahkan dan terjadi ada dialog. Itu bukan salah kami, itu kamu sendiri yang salah, kamu yang melampaui batas. Nah, mereka ngamuk gitu, lama-lama ngamuk ya, dan tidak mau menerima dan akhirnya mengancam 3 utusan ini untuk membunuh mereka. Mereka berkata, kami rajam. Nah, kalau diteruskan, ya utusan itu tanpa pantang menyerah, terus melakukan dakwah, akhirnya mereka ditangkap dan mau dieksekusi, mau dibunuh ya. Nah, kemudian datanglah ya ayat ke-20 itu ya, datanglah seorang laki-laki ya, wajah min aqsal madinati rajulun yas'ah qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Nah, ini menarik ya. Kalau tadi kan ashabul Korea itu ya sebetulnya dalam konteks kalau kita lihat di baca Al-Quran kadang-kadang kota, kadang-kadang desa. Tapi sebetulnya Korea itu lebih mengacu kepada wilayah pedesaan mungkin ya. Dari sisi kalau dilihat ininya pada sisi fisik kota ya. Namun laki-laki ini Habib An-Najjar ini asalnya dari kota, disebutkan dari pinggiran kota. Padahal sebetulnya pada lokasi yang sama ya. Wajah amin aksal Madinah rajulun yas'ah. Jadi dia tinggalnya di pinggiran ya. Tapi disebutkan Madinah. Ya sebenarnya Umar sudah menyinggung ini ya. Madinah ini menarik, Korea ada Madinah padahal pada lokasi yang sama ya. Mengapa? Nah, ada diskusi yang menarik tentang ini. Kalau yang namanya Korea itu konotasi desa sebetulnya ada homogenitas. Jadi kesamaan dalam pada umumnya kultur ya, kesamaan kultur. Ya, orang di desa itu sama pada umumnya, mereka keluarga kebiasaannya sama di satu desa. Berbeda dengan kota. Kalau kota itu asalnya juga orang-orang asal dari desa bertemu, ada macam-macam unsur, macam-macam suku bergabung jadi satu. Jadi multikultur ya, budaya macam-macam. Nah, di dalam Al-Quran, kalau
kaum-kaum yang akan diazab itu kota tempatnya itu disebut Korea, ya, tidak disebutkan Balad atau Madinah. Ini kalau dilihat dari sisi sosiologi, ya, itu ada persamaan, tingkat kesamaannya. Jadi kita tidak melihat lokasi, tidak melihat besar kecilnya, tapi ada kesamaan. Apa persamaannya sebetulnya? Kesamaannya adalah mereka semuanya musyrik, menentang utusan, dikasihnya menentang gitu. Ya, seperti di Mekah juga awalnya kan la uqsimu bihadzal balad, ya, disebut balad, ya. Tapi kemudian Mekah tidak disebut Korea, ya. Jadi Ummul Qura lah, ya, Qura, ya, Ummul Qura, ya, Qura Korea, ya. Jadi karena mereka memiliki kesamaan, yaitu menentang, ya, musyrik, ya, maka disebut, ya, mereka nantinya, ya, karena mereka nanti akan ujung-ujungnya akan dibinasakan, disebut asbab Korea. Ya. Sedangkan Madinah, Habib An-Najjar ini berbeda. Dia orang Madinah Madani, ya, orang yang ya kata dia sudah pindah, tidak lagi mungkin asalnya Habib An-Najjar ini sebetulnya sama dengan yang lain-lainnya, tapi menerima dakwah 3 utusan ini dan menjadi orang yang sangat soleh, gitu. Sehingga dia jadi orang yang berbeda. Dia tidak disebut Ahzabul Korea, dia orang Madinah, orang yang sudah pindah hijrah dari musyrik menjadi Muslim yang taat, gitu ya. Sehingga dia dihormati, bukan bagian mereka ini. Dia ini orang sendiri, orang Madinah, orang yang berbudaya, gitu ya. Nah, lalu dia karena dia sangat khawatir betul, Habib An-Najjar ini mencintai kaumnya dan juga dia mencintai para dai, para rasul tersebut karena dia mendapatkan hidayah dari mereka. Nah, tentu dia khawatir betul dia mendengar kabar bahwa ketiga utusan tersebut mau dieksekusi, ya. Dan dia bergegas-gegas pergi ke tempat eksekusi tersebut. Ya, tidak diceritakan di mana, ya, mungkin di tengah kota atau di mana tempat itu, ya. Nah, Habib ini khawatir betul kalau orang-orang ini, ya, berhasil membunuh 3 orang itu pasti hancur tuh negeri itu. Pasti hancur, Allah hancurkan. Dia tidak ingin dia tidak menginginkan bangsanya, ya, kaumnya itu hancur. Dia inginkan mereka selamat. Dan pada sama tentu dia menginginkan para 3 utusan Rasul itu selamat juga. Sehingga dia buru-buru pergi dan menemui mereka. Dan akhirnya dia sampai ke tempat tersebut. Lalu dia mulailah minta waktu lah kayak kita nih untuk bisa bicara dengan mereka. Karena Habib ini juga termasuk orang yang walaupun dia hidupnya di pinggiran, tapi dia termasuk dikenal orang dan orang cukup menghormatinya. Sehingga waktu yang diminta itu diberikan kepada orang tersebut. Ya. Lalu dia mengatakan, hai kaumku, dia bermula berdakwah, hai kaumku, supaya mereka tergugah. Ya, hai kaumku, ikutilah utusan itu, 3 utusan itu. Dakwah mereka itu ikutilah. Dengan alasan apa? Alasannya ada 2, ya. Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepadamu. Jadi yang pertama, dia tidak, orang ini, Rasul ini tidak meminta upah. Ya. Dia ikhlas melakukan satu karena perintah Allah Ta'ala. Dia ikhlas melaksanakan, dia ikhlas menyampaikan apa saja yang diberitakan oleh Allah kepada mereka. Itu yang pertama, syaratnya, ya, mestinya kalau sudah seperti ini, dia kan tidak minta apa-apa. Dia hanya memberikan jalan supaya kalian selamat. Dan yang kedua, orang-orang ini menunjukkan mereka ini orang-orang, ya, 3 orang ini adalah orang hebat yang mendapatkan petunjuk dengan cara-cara mereka berdakwah, cara-cara mereka berbicara, isi dakwah yang mereka sampaikan. Mengapa kalian tolak, gitu kan? Ikutilah, gitu. Lalu dia tentu bicara dengan lemah lembut kepada kaumnya ini, ya, berbicara dengan lemah lembut kepada kaumnya ini, dan mereka mendengarkannya. Tentu ini karena hanya ringkasan saja, ya. Jadi yang terjadi mungkin dalam waktu yang lama, ya. Itu tapi tidak berhari-hari, pada 1 hari itu saja mestinya, ya. Karena Ashabul Korea ini sudah bernafsu sekali ingin membunuh 3 utusan tersebut, ya.
Nah, sebetulnya ayat ini juga memberikan indikasi kepada kita, ya, orang sekriteria dai itu mestinya ya tidak meminta balasan, ya, tidak minta balasan, jadi ikhlas, mesti melaksanakan sesuai ikhlas, dan tentu mendapatkan petunjuk. Kalau kita sendiri petunjuknya dari Al-Quran, dari hadis, ya, belajar dulu untuk menyampaikan sesuatu, gitu kan. Baik. Jadi ada dua kriteria utama untuk menjadi dai. Kemudian dia teruskan dakwah dia itu, ya. Dia katakan, ya, mengapa aku tidak menyembah, ya, dan dia menyembah. Dia, Tuhan yang diajarkan oleh 3 orang itu, menyembah Tuhan yang menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Ini menarik juga. Ini menarik juga. Jadi dia mengatakan, mengapa sebetulnya kepada dirinya, sebetulnya dia berdakwah, kenapa kalian ini, tapi menggunakan dirinya, gitu ya. Sebetulnya dia berdakwah kepada, kenapa kalian ini tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kalian, ya. Ya, ini kata yang dipakai di sini, Al-Quran ini menggunakan kata yang luar biasa seperti pator, ya, patorani, ya, surat, ya. Pator ini di dalam kalau kita di dalam Al-Quran ada 3 atau 4 kata yang digunakan untuk yang terkait dengan menciptakan atau menjadikan. Kalau patorani kemudian ada khalaq, patar, halakah, dan satu lagi ja'alah. Nah, menurut suatu kajian, ya, dalam kajian bahasa, pator itu adalah menciptakan dari tiada, benar-benar dari tiada. Jadi menciptakan. Pator ini kalau dilihat dalam Al-Quran selalu berkaitan dengan pator samawati wal ardh. Jadi tidak ada yang lain, pator samawati wal ardh. Jadi menciptakan ini semuanya ini dari tiada menjadi ada. Ya. Kemudian kalau halaqah juga menciptakan juga. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Tapi dari bahan-bahan yang sudah ada. Jadi bukan menciptakan dari tiada. Disebutkan dalam bahasa Inggris sebetulnya ini originator. Jadi originnya. Yang origin sesuatu. Halaqah itu sudah ada, misalkan ini surat Al-Alaq, ya, disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi menciptakan manusia dari alaq. Ya. Jadi dari sesuatu yang menggumpal, alaq. Jadi alaq itu ya bisa dibahas nantilah. Itu adalah zigot, ya. Nah, tapi alaq itu kan sudah ada sebelumnya, jadi pertemuan antara sperma dan ovum, ya. Jadi sudah ada sebelumnya, jadi disebut khalaqah. Nah, ini saya lihat retorika sebetulnya menciptakan pator ini. Jadi sebetulnya hanya ada satu yang bisa menciptakan ini. Kenapa kalian ini menyembah yang bukan menciptakan kalian? Kan sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala itu kan tidak mampu mencipta apapun. Malah tidak bisa berbuat apapun, gitu kan, sebetulnya berhala-berhala itu. Pantaskah, ya, sesuatu yang tidak bisa apa-apa, apalagi mencipta, ini disembah, gitu kan? Sebetulnya ada di balik itu argumennya demikian, ya. Pertanyaan itu menggugah. Sama seperti Nabi Ibrahim juga begitu kan, ya. Jadi karena Nabi Ibrahim kan dia menggugah untuk supaya orang sadar kebodohannya itu. Jadi dengan cara menghancurkan semua berhala-berhala yang mereka sembah dengan satu parang atau kampak, gitu ya. Kemudian kampak itu dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Begitu mereka melihat, ngamuk mereka, berhala-halanya berhancur. Nabi Ibrahim ditangkap, suruh bertanggung jawab. Oh, kata Nabi Ibrahim, bukan itu yang besar, itulah, itu lihat itu kampaknya ada di lehernya. Dialah yang motong-motong. Orang tiba-tiba terhenyak. Oh iya, itu berhala itu tidak bisa apa-apa, ya, dihancurkan begitu. Tapi tetap saja mereka tidak mau menerima, gitu ya. Mungkin terkesima sebentar, tapi kemudian menjadi kembali lagi kepada memang hati sudah tertutup, ya. Nah, Tuhan ini, ya, Tuhan yang satu ini tempat kita akan kembali kepadanya, tidak akan kembali kepada berhala-berhala itu. Bukankah berhala-berhala itu adalah diciptakan, dibuat oleh manusia?
Dan jadi lucu kan, ya mereka menyembah Tuhan yang diciptakan, bukan menyembah Tuhan yang menciptakan, gitu ya. Jadi lucu. Tapi itulah yang terjadi, itulah yang terjadi. Nah, kita lanjutkan, ada berikutnya. At-tahidu min dunihi alihatan yurinur rahman bidurrillah tughni anni syafatuhum syai'aw la yanqidun. Mengapa ini diteruskan, mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya, itu ya, tadi sudah disebutkan ya. Di sini sebenarnya Ar-Rahman ini sebetulnya mereka mengenal Ar-Rahman pada ayat sebelumnya kan sudah kita bahas, mereka ini mengenal Ar-Rahman sebetulnya. Hanya saja karena hidupnya sudah musyrik, jadi hanya tinggal nama saja, nama saja. Jadi diingatkan kembali. Jadi kalau seandainya Ar-Rahman, ya, nah ini dia Habib An-Najari mengingatkan, kan mereka ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan betul. Dan ini 3 orang utusan ini jadikan tumbal, sebetulnya dialah penyebab kesialan itu, menurut mereka, ya. Padahal sebetulnya tidak, dan itu sudah dikatakan oleh 3 utusan, bukan kalian sendiri penyebabnya. Ya, kalau seandainya mereka menyadari, ya, kemudian minta tolong oleh 3 orang ini, urusannya sudah selesai, gitu ya. Tapi mereka tidak, ya. Nah sekarang Habib menyadarkan mereka, coba, itu kan Tuhan kamu itu tidak mampu untuk memberikan kalau Allah sudah nih, Allah Ar-Rahman yang memberikan kemudaratan terhadap kalian ini sebetulnya, ya. Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun. Jadi syafaat si berhala-berhala itu tidak mampu buat apapun dan tidak bisa menyelamatkan mereka, ternyata tidak bisa berbuat apapun. Gitu. Sadarlah wahai kaumku, bahwa kalian ini benar-benar sudah tersesat. Sebetulnya dia itu mungkin panjang lebar Habib itu berorasi kali ya. Jadi ini Al-Quran Allah Ta'ala ringkaskan begitu hebat sebetulnya dalam satu statement, dalam satu ayat ya. Nah, Habib melanjutkan pada ayat 24 ya. Sungguh aku kalau begitu pasti berada dalam garisan yang nyata. Jadi Habib, sebetulnya kalian ini berada dalam satu kesesatan. Ada jalan keluar yang bagus ya. Ada jalan keluar ya. Persoalan itu bisa diselesaikan. Mana kan minggu lalu disebutkan ya. Ya, ini kebiasaan kadang-kadang orang sekarang juga, bahwa sebetulnya masalah itu berasal pada diri sendiri, tapi menuding orang lain, orang luar, gitu ya. Akibatnya apa? Sebetulnya problem itu ada di dalam, adanya di dalam, itu melihat keluar. Akibatnya tidak ada solusi karena melihat keluar. Sebetulnya persoalannya di dalam. Sama dengan mereka, persoalannya dalam diri mereka sendiri, dalam masyarakat mereka. Kok ininya menyalahkan 3 orang utusan ini, gitu kan? Sehingga tidak ada solusi apapun. Ya. Ini Habib luar biasa sebenarnya, Habib An-Najari ini. Ya, mungkin selama dia ada di pinggiran kota itu, dia orangnya memang katanya orangnya mungkin merenung ya, macam sufi kayak gitu ya, mungkin ya. Jadi merenung dan selalu munajat kayak gitu, sehingga tanpa dia belajar apapun, sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa sebenarnya. Yang diabadikan di dalam Al-Quran itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Kemudian Habib setelah dia orasi berdakwah gitu kepada kaumnya itu, ya, akhirnya dia membuat deklarasi. Sudahlah, apapun saya akan declare, nyatakan bahwa dia beriman. Ya. Jadi ini amantu bi rabbikum fasma'un. Jadi lalu dia deklarasikan bahwa dirinya beriman. Tapi beriman kepada diri masih disebutkan beriman kepada birabbikum, bukan birabbi, bukan birrahman, tapi birabbikum. Artinya sebetulnya Tuhan kalian itu Ar-Rahman itu bukan berhala-berhala itu. Saya beriman kepada birabbikum. Dengarkanlah. Luar biasa. Itu luar biasa. Jadi retorikanya aja kita boleh belajar dari retorika itu ya, luar biasa. Habib An-Najari ini hingga dia diabadikan dalam Al-Quran ini sungguh sangat mengagumkan kalau kita baca kemampuan dia gitu ya, kemampuan dia menyampaikan pesan yang begitu hebat, dan dia ini begitu berani menyatakan itu kebenaran itu di hadapan orang-orang yang sedang sangar ingin membunuh sebetulnya.
sangar semua, mungkin sudah pegang batu, pegang parang segala macam. Dia berkata demikian, luar biasa ya, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Orang itu tidak sadar juga, ya. Sawaun alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sudah tertutup semua. Diingatkan atau tidak diingatkan itu dari sebuah ayat itu tadi orang Mekah itu kan. Misalnya ayat ke-10 ya. Jadi tidak juga dikatakan sudah tertutup ya dirinya, baik ayat-ayat yang ada di dalam diri mereka tidak bisa melihatnya, yang ada di sekitar mereka tidak bisa melihatnya, mereka benar-benar buta ya, sehingga diingatkan dengan hal yang paling logik sekalipun tidak masuk juga, sudah istilahnya sudah khataman ma'ala qulubihim ya, di surah Al-Baqarah ya ayat ke-7 khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Jadi sudah tertutup hati itu, tidak mampu lagi kata-kata atau nasihat dalam bentuk apapun bisa membuka hati itu. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau orang-orang yang musyrik yang menolak dakwah itu berbahaya betul. Jadi dia tertutup, itu sudah tertutup, sudah selesai, sehingga mereka sebenarnya menunggu waktu saja untuk hancur. Nah, celakanya setelah Habib berdeklarasi gini, apa yang terjadi tidak ceritakan di ayat Quran, ya, mereka bunuh tuh Habib. Itu mereka bunuh beramai-ramai. Bayangkan semua orang menyerang mungkin dengan batu, dengan parang. Saya tidak tega menceritakannya, banyak sekali di dalam kitab tafsir yang saya baca. Itu tidak tegamnya. Ya. Cukuplah kita tahu Habib dibunuh dengan sangat kejam gitu ya. Sehingga tapi tidak diceritakan 3 utusan tersebut. Apakah 3 utusan tersebut dibunuh juga? Karena tidak diceritakan di ayat ini dan ayat berikutnya ya, tidak diceritakan. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa 3 utusan itu selamat, ada yang mengatakan 3 utusan Habib An-Najjar dan 3 utusan itu terbunuh. Nah, ini yang menarik lagi. Jadi waktu Habib mungkin naza atau pada saat dia sudah terbunuh, ya, berpisah antara rohaninya dan jasmaninya, badannya, lalu kilat hulil jannah. Jadi dia disambut gitu. Dia dianiaya, dia disambut. Sebenarnya Habib juga tetap berdoa dalam keadaan sulit apapun, dia berdoa untuk mendapat kaumnya itu dapat petunjuk gitu ya. Ya. Tapi tidak terjadi. Lalu Habib itu menjelang nazak barangkali kalau orang yang mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam hal ini dia berjihad ya, luar biasa ya. Itu datang malaikat. Bukan saja malaikat, mungkin banyak malaikat. Kemudian banyak juga disambut dengan bidadari, dengan orang-orang soleh, dengan para nabi. Mungkin menyambut Habib An-Najjar ini, kalau kita ini dia dibentangkan dengan karpet merah semacam itu. Benar-benar dihormati kan? Kilat hulil jannah, bayangin. Ya, ini masuklah ke dalam surga. Ya, masuklah ke dalam surga. Ini bukan Habib saja, siapa saja yang berbuat amal soleh dan berjuang, ini akan kilat hulil jannah. Ya, kilat hulil jannah. So, Habib ini benar-benar mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Nah, banyak diskusi tentang jannah ini, jannah apa? Apakah jannahnya di alam barzah, apakah jannah itu nanti kita di akhirat nanti? Sebagian besar mengatakan bahwa jannah ini ya jannah yang ada di alam barzah. Jadi kenyamanan dan kenikmatan yang terdapat di alam barzah. Karena di alam barzah orang yang hidup di dunia yang beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh mendapatkan kenerangan. Layaknya seperti orang mimpi indah, gitu ya. Selalu mimpi dari mulai dia meninggal sampai nanti hari kiamat. Dalam suasana keadaan nikmatan, lapang, kuburnya lapang, itu ya, kuburnya lapang. Sedangkan orang jahat dia akan mendapatkan mimpi buruk, ya, siksaan. Ya, tentu bukan siksaan fisik ya, siksaan ya ruhaniah, ya, ruhaniah. Jadi alam barzah itu, kubur itu fisik saja. Gitu. Jadi kan siksa kubur sebetulnya bukan terjadi di dalam kubur, itu di alam barzah. Seperti yang kejadian Habib An-Najjar
dan kemudian orang-orang yang membunuhnya ini kemudian setelah itu mereka dihancurkan, bukan dihancurkan, dimatikan Allah semua. Ya. Jadi tidak ada yang menguburkannya mungkin ya, habis tuh, hilang tuh ya, mungkin terkapar semua di situ, tidak ada yang menguburkannya. Baik, kalau ya laita qaumi ya'lamun, setelah Habib menyaksikan suatu yang luar biasa buat dia, ya, suatu yang luar biasa, yang kalau dibayangkan jannah itu berarti kan dalam hadis disebutkan itu tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah terdengar di telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu sangat mengagumkan buat Habib, ya, luar biasa dia sudah menyaksikannya. Qala ya qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui betapa hebat dan nikmatnya ini. Itulah kesudahan orang-orang yang berjuang, yang beramal bersoleh, yang orang yang bertakwa. Ya. Nah, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, ini sebetulnya Habib An-Najari adalah sosok yang contoh sosok dari yang disebut ayat ke-11 ya. Kita sudah bahas ayat ke-11 ya. Ya. Ayat ke-11 itu masih ingat ya? Ya. Ayat ke-11. Nah, ayat ke-11 itu menyebutkan kalau orang mengikuti pesan, dalam hal ini adalah wahyu, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Ya. Wa ajrun karim, dan mendapatkan maghfirah itu dibersihkan. Nah, Habib An-Najjar dalam ini dibersihkan dan menjadi orang mulia. Jadi konsisten dengan yang 11 tadi, ini contohnya Habib, dan Habib menjadi orang yang mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Itu tadi bentangkan karpet merah, betul, mendapatkan ajrun karim. Luar biasa, ya. Jadi ini contoh sosok orang yang mendapatkan maghfirah dan ya kemuliaan, ya. Jadi ini ayatnya ya, ayat ke-11 ya. Kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum qamidun. Nah, ini yang berlaku kepada orang-orang yang musyrik ya, Ashabul Qaryah itu. Jadi mereka ini setelah membunuh ya, Allah murka kepada mereka. Sudah dikasih jalan ya, dua orang utusan ditambah satu utusan lagi, luar biasa, masih saja tidak mau mengikuti. Ya, udah, berarti sudah selesai lah nih, tidak ada alasan lagi, mereka tidak ada gunanya. Ya, diingatkan lagi, akhirnya mereka dihancurkan. Ya, jadi mereka dihinakan di sini. Ya, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal, ya, sudah meninggal, suatu pasukan pun dari langit. Ya. Jadi kalau pasukan dari langit menghancurkan mereka terlalu mewah kali ya, sehingga tidak layak buat mereka. Mereka menjadi hina sekali, ya. Dan mereka cukup saja dengan suatu teriakan mati semua, ya, mati semua. Ya. Jadi mereka mati semua, habislah sudah. Nah, ini yang azab yang mereka terima, ya, karena mereka berlaku sangat zalim. Dan mereka juga zalim terhadap diri mereka sendiri, zalim kepada orang lain. Akibat hati mereka buta, Nah, kita lanjutkan lagi. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'ul ladina muhdarun. Ini bagian terakhir ya. Nah, setelah mereka tadinya semacam kesetanan membunuh, ya, mati sudah. Ya, ini orang-orang yang durhaka ya. Baru mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu sebelumnya itu perbuatan yang sangat tercela, perbuatan zalim yang mereka menjadi menyesal, betul-betul menyesal. Tentu mereka masuk dalam semua keadaan buruk. Mereka tersiksa. Termasuk siksa dengan penyesalan itu. Mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak lakukan, dia tidak seperti ini kejadiannya. Jadi sama dengan penyesalan orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, kalau ayat ini sudah mengingatkan kita juga. Jadi kalau kita berbuat maksiat, jangan sampai kita bawa maksiat itu
ke alam barzah. Kita akan menyesal sesesal-sesalnya. Selesaikan di dunia ini dengan bertaubat. Ya, kalau dibawa ke sana itu menjadi ruwet. Ya, menjadi ruwet. Karena kita tidak tahu betapa panjangnya waktu yang ada di alam barzah itu. Nanti walaupun nanti di akhirat waktu ada mahkamah, bisa saja kita diampuni atau mendapatkan syafaat Rasulullah karena banyak bersalawat, ya bisa. Tapi tidak terjadi di alam barzah. Jadi ini yang harus diingat oleh semua orang ini. Ya, kita suasana harus takut kejadian ini nanti kalau di alam barzah itu nanti gimana gitu. Nanti kalau di sana ya mungkin urusannya lebih mudah karena ada syafaat, ada segala macam, ya. Tapi dalam barzah tidak ada. Nah, mereka ini kan berbuat buruk dan tidak hanya contoh ini saja. Saya ini contoh kepada orang-orang Mekah gitu ya. Ya, orang-orang terdahulu gitu ya. Itu ketika datang Rasul ya, termasuk Ashabul Qaryah ini Rasul, mereka tidak mengikuti. Mereka mendustakannya, bahkan mereka memperolok-olokkannya, ya, mengancamnya, bahkan ingin membunuhnya, ya, mengusir para rasul itu. Termasuk Rasulullah SAW sebetulnya terpaksa hijrah ke Madinah karena suasana di Makkah itu sudah tidak memungkinkan lagi, kan begitu sampai seperti itu suasana itu, tidak memungkinkan lagi keluar, terpaksa keluar dari Mekah. Karena sudah tidak kondusif suasana untuk berdakwah, berbahaya gitu ya, berbahaya. Nah, ayat ke-31, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka? Ini umum jadinya, umum mereka jadi merefer kepada Ashabul Qaryah pun apapun orang-orang Mekah dan orang-orang sebelumnya yang telah kami binasakan. Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Nah, kan bangsa-bangsa, kaum-kaum yang dibinasakan ini lumayan banyak gitu ya. Yang cerita dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat di surat Al-A'raf, kebetulan saya sedang menyelesaikan e-book surat Al-A'raf, itu mulai dari ayat ke berapa ya? Ayat ke-59 ya, surat Al-A'raf itu bercerita tentang kaum-kaum yang durhaka ini. Jadi urutan itu disebutkan, urutan kita tahu urutan yang disebut Al-Quran itu mulai dari kaum Nabi Nuh. Ya, kita tahu kaum Nabi Nuh durhaka ya kepada Nabi Nuh itu dalam waktu dakwah yang panjang sekali ya. Dalam surat Al-Ankabut itu 1000 kurang 50. Itu 950 tahun. Yang beriman hanya sekitar 80-an orang. Coba. Ya, akhirnya Allah azab mereka dengan mendatangkan banjir, habis semua. Kecuali yang bersama Nabi Nuh. Ya. Nah, termasuk istri Nabi Nuh dan anaknya ya, ikut juga di dalam kelompok yang binasa. Ya. Setelah Nabi Nuh, tentu yang bersama Nabi Nuh jadi yakin dan beriman betul kuat imannya. Dan setelah berapa lama kaum Ad pula yang luar biasa kuatnya kaum Ad ada di Yaman ya, di Yaman. Yaman itu mungkin di Hadramut. Ada kan di Hadramut makam Nabi Nuh ya, ada ziarah Nabi Nuh. Nah, itu kaum Ad itu luar biasa teknologinya, bisa membangun hal-hal yang luar biasa tinggi. Orangnya juga kuat-kuat ya. Tapi mereka durhaka, dikirimlah utusannya itu Nabi Nuh dari kalangan mereka sendiri. Tapi didustakan. Apa yang terjadi? Mereka juga dimusnahkan. Dimusnahkan dengan angin sorsor ya. Angin sorsor, habis mereka. Terus selesai. Umat yang lain lagi ada di utara. Kalau kaum Ad itu ada di selatan ya, di Yaman. Nah, di atasnya lagi sebenarnya kedua umat kaum Tsamud dan kaum Ad ini masih ada hubungan keluarga, ya. Masih ada hubungan keluarga. Nah, di atas juga mewarisi teknologi, mungkin belajar dari teknologi yang terdapat di selatan, mampu membangun bukit-bukit luar biasa. Sampai sekarang pun bisa dilihat tuh di Madain Saleh ya, Madain Saleh di utara Madinah. Itu mereka pun demikian juga diutus Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh untuk meluruskan mereka ya, dari kemusyrikan. Mereka menolaknya,
Minta bukti, biasalah minta bukti kan, minta bukti. Oh, minta buktinya apa? Aneh minta buktinya juga. Apa? Mujizat. Tolong keluarkan seekor onta dari batu ini. Batu. Ada satu batu besar di atas bukit, keluar onta dari batu ini. Baik, kata Nabi Soleh. Nabi Soleh berdoa, mujizatnya keluarlah onta di batu tersebut. Keluar, krak, gitu, berbunyi, kaget sama orang. Keluar onta betina yang besar, hebat sekali, cantik, lagi keadaan bunting. Nah, pesannya Nabi Soleh, onta ini dipelihara, minum sama-sama. Tapi onta itu akhirnya disembelih, akhirnya mereka juga dihancurkan juga. Ya. Datang lagi umat berikutnya, ya, umat Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu kaum liwat kan, membuat dewa apa, homoseksual. Itu dihancurkan juga. Lalu masih ada lagi satu lagi ceritanya tuh, berurutan deh. Lalu cerita berikutnya nyatakan itu. Cerita berikutnya adalah kaum Nabi Su'aib, ya, Ashabul Madian, ya, Ashabul Aikah juga istilah Nabi Su'aib. Demikian juga, ya, buat curang, buat zalim, dihancurkan juga. Sampailah kemudian cerita berikutnya ada cerita tentang Nabi Musa Fir'aun. Nah, tetapi tentang Nabi Musa dan Fir'aun tidak lagi dihancurkan secara total satu Korea itu ya. Tapi Nabi Musa itu hanya Fir'aunnya saja dan tentaranya yang ditenggelamkan. Sedangkan yang lainnya, rakyatnya tidak apa-apa. Gitu. Walaupun Nabi Musa kemudian menyeberang ke Sinai dan kemudian menetap di Sinai dan menuju ke negeri yang dijanjikan, ya, itu ke Palestina. Ya. Itu cerita tentang Nabi kaum-kaum sebelumnya. Maka itu wa in kullamma ja'alna muhdharun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan kepada kami, bahwa semuanya kita ini, mereka, kita semuanya akan dikumpulkan dan akan dihadapkan kepada Allah. Kita akan bertanggung jawab dengan apa saja yang kita lakukan. Sekecil-kecilnya akan ketahuan. Kita sudah tahu ya, di minggu lalu itu dicatat tuh, rakit atib itu dia dalamnya ada malaikatnya mencatat, ada, kalau kita sekarang paham, disimpan di dalam satu storage, ya, satu simpanan record. Itu bahkan disimpan di tempat yang paling aman, itu di Lauhul Mahfuz. Nah, kita tidak tahu seperti apa Lauhul Mahfuz prosesnya, yang catat, ada catat di kita di leher, itu recordnya, kemudian ada semacam komunikasi, ya, mudah kita sekarang untuk memahaminya, komunikasi seperti dengan cloud, ya, storage itu ya. Pindah saja gitu, ada di sana, aman semua catatan itu. Nanti waktu di mahkamah Allah SWT itu dibuka, ini bukti-bukti semua. Harus mempertanggungjawabkan, yang kecil-kecil semua ada. Nah, yang mereka yang diampuni itu catatannya tidak kelihatan, dihapus, oke, dihapus sehingga bersih. Ya. Kalau sudah diampuni bersih, kalau sudah bersih ya catatan buruk bersih, yang ada hanya catatan baik. Jadi pengadilannya cepat. Nah, sudah masuk surga. Yang ini pun yang punya catatan buruk pun cepat pengadilannya juga, masuk neraka, selesai. Gitu. Ya, saya kira gitu saja yang cerita yang sangat menarik ya, yang bisa jadi ibrah kita. Ceritanya ini menarik dan isi di dalam cerita ini penuh dengan hikmah ya. Baiklah ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah lengkap mendengarkan kisah Ashabul Qaryah yang dimuat di dalam surat Yasin dalam rangka untuk memberikan permisalan tentang kaum yang mirip dengan kaum yang menolak ada ajakan Nabi di Mekah, gitu ya. Wadrib kan di awal itu disampaikan untuk Nabi menyampaikan permisalan itu. Ada banyak hal menarik tadi disampaikan terkait kisah Ashabul Qaryah ini, dan di yang segmen yang tadi ketika penduduk pinggiran ya, penduduk ujung kota, pinggiran kota itu bersegera berlari-lari untuk membela
utusan ya, utusan ada yang mengatakan utusan Allah, ada yang mengatakan utusan Nabi Isa ya. Wallahu alam, yang penting pembawa kebenaran kepada Ashabul Qaryah itu. Dan kemudian retorikanya sangat menarik tadi disampaikan Ustadz ya, bahwa dia mengatakan bukan tidak seperti menggurui ya, tidak jadi mengajak berpikir ya, kalau aku gitu ya, kalau aku tentu aku akan menyembah siapa yang menciptakan aku, bukan kalau kamu gitu. Ini kan suatu yang menarik ya, artinya ketika kita berkomunikasi dengan menyampaikan sesuatu itu jangan juga terkesan menggurui, tapi mengajak berpikir, tapi juga kena gitu ya. Tadi aku tapi nyebutnya Rabbukum gitu. Luar biasa itu gimana teknik-teknik dalam komunikasi penyampaian ya. Terus tadi Ana mencatat ada beberapa yang menarik tadi juga terkait dengan ketika akhirnya Rajul min Aqsal Madinah itu, Habib An-Najjar itu atau siapapun itu dibunuh, yang dikisahkan dengan sangat cukup sadis ya. Kemudian segera setelah meninggal itu dia mendapat kabar gembira. Dan setelah meninggal atau pada saat meninggalnya itu ya diberi kabar gembira bahwa dia, ada yang mengatakan bahwa jannah di situ itu adalah jannah barzakhi, surga barzakh. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah antara lain, kalau tidak salah Anda dengar dari Ustadz Quraish Shihab ya, bahwa itu adalah kabar gembira. Artinya orang yang masuk barzakh itu seperti ada, barzakh itu kan dinding ya, pembatas. Dia bisa melihat ke belakang, itu melihat yang dia tinggalkan, keluarga yang dia tinggalkan. Jadi dia masih bisa melihat siapa anak-anaknya dan sebagainya. Lihat ke depan itu dia melihat kemana dia akan menuju gitu ya. Kalau dia surga ya dia diperlihatkan itu, dan itu sebuah kenikmatan. Dan kalau dia neraka ya sudah diperlihatkan dan itu sebuah siksaan. Itu tafsiran lain. Ada yang mengatakan tadi surga barzakhi dan sebagainya. Itu tadi banyak hal menarik tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib Syukri. Fadal. Hasan apa? Hasan. Dulu ya. Hasan Pak Ahmad nih. Ana dulu, Mat. Atau antum? Hasan dulu lah. Iya. Oke. Baik, pertama-tama Anda sampaikan salam ta'zim kepada Ustadz Profesor Nabil dan juga kepada Bunda Mimi dan bibi-bibi dan saudara dan saudari sekalian, dan juga di situ yang nggak kelihatan di sebelah Ustadz Nabil tuh. Nah, kadang muncul, kadang ini. Molong mingsep. Apa kamu itu? Molong mingsep. Iya, Apa? Umi hilang. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ini Ana ada pertanyaan berkaitan dengan kisahnya 3 Rasul dan Habib An-Najjar tadi, Ustaz. Yakni yang disampaikan dalam atau argumennya Habib An-Najjar ini, bahwa ketika Habib An-Najjar ini datang kepada kaumnya itu, dan ia berkata ittabi'u man la yasalu dan seterusnya.
Ya. Jadi kenapa ketika Habib An-Najjar ini yas'a bergegas ke tengah kota itu untuk mungkin membela utusan itu, 3 utusan atau 3 rasul ini, argumennya itabi'u man la yas'alukum apa tadi? Ajrun wa muhtadun. Fahum Tapi muhtadun. man la yas'alukum ajrun wa muhtadun. Iya, padahal ketiga utusan ini ditolak dan dikatakan mereka membawa kesialan. Nah, pasti itu argumennya Habib An-Najjar ini kan pasti ada mungkin ada sesuatu yang tidak disampaikan atau sesuatu detail yang mungkin belum disampaikan ya Ustaz. Bahwa misalnya kita kalau bicara tentang ayat ittabi'u man la yas'alukum ajron, ini kita ya Pak Hingga teringat dengan ayat di surat Asy-Syura, qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba, bahwa Rasulullah tidak meminta ganjaran atas risalahnya kecuali mawaddah fil qurba. Jadi kalau dalam konteks itu kita memahami misalnya bagaimana kenapa mungkin orang-orang akan bertanya bagaimana kita membalas budi Rasulullah misalnya. Karena kita lihat bahwa sepanjang masa kenabian Rasulullah SAW itu bangsa Arab melihat sebuah mengalami sebuah lompatan besar dalam peradaban gitu kan, dari zaman jahiliyah menjadi zaman atau kaum yang tercerahkan ini ya, selain daripada risalah itu. Nah, sedangkan ketiga dalam konteks kisahnya Habib An-Najjar ini 3 rasul ini ditolak begitu. Kenapa Habib An-Najjar berkata ikutilah mereka yang tidak meminta ganjaran atas apa? Orang mereka ditolak kok minta ganjaran. Nah, kalau sekilas kan mungkin begitu lah argumennya kok seperti ini. Nah, tapi mungkin Ustadz bisa konfirmasi apakah mungkin ya 3 rasul ini dalam bertahun-tahun mereka menyampaikan risalah terhadap kepada Ashabul Qaryah ini, justru merekalah yang berada di balik transformasi Qaryah itu menjadi Madinah, mungkin Umar ya. Ya. Kenapa minggu lalu itu Antum bilang kan sempat sebut kok jadi dari Qaryah menjadi Madinah. Nah, mungkin nggak begitu bahwa justru mereka ketiga orang ini yang membawa transformasi peradaban di Qaryah ini, sehingga ketika Habib An-Najjar ini masyarakat ini sudah menjadi masyarakat Madinah ini. Tetapi mungkin mereka ketiga rasul ini sebagaimana Rasulullah SAW dimusuhi di Mekah itu, yang paling getol memusuhi Rasul itu ya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawan. Ini adalah para elitnya di Mekah. Bahwa Rasulullah dan risalahnya ini mengguncang kekuasaan para elit di Mekah, mungkin mengganggu usaha mereka, kedudukan mereka, tradisi yang memajukan posisi mereka di masyarakat. Dan mungkin dalam konteks Ashabul Qaryah ini sama mungkin ya, bahwa ketiga rasul ini membawa sebuah risalah yang membawa transformasi sosial di masyarakat itu sehingga berubah dari Qaryah menjadi Madinah. Tetapi yang transformasi ini mengganggu mungkin ya para elit di situ, kemudian mereka hendak dibunuh. Nah, makanya ya ini mungkin kembali ke menyoroti argumen Habib An-Najjar tadi ya, Ustaz. Mungkin ya itu cuman teori ana aja ya. Mungkin daripada para asatid yang ada di sini mungkin bisa menyampaikan juga mungkin kisah dari Ashabul Qaryah ini dan 3 utusan ini. Kenapa kok Habib An-Najjar argumennya itu gitu? Ikuti orang yang tidak meminta balasan. Ya mereka membawa kesialan, ngapain dikebalaskan begitu? Secara ini ya,
sekilas begitu ya. Mungkin itu dulu mungkin. Ya, syukran. Betul, Ustaz. Ya Pak, di beberapa tafsir memang tidak dibahas secara detail ya. Jadi itu kan namanya tafsirnya tafsir Bil Ra'i ya. Kita memikirkan menganalisa kemungkinan. Itu tidak salah juga menganalisa kemungkinan demikian. Ya. Jadi kalau menganalisa kemungkinan ucapan dari Habib An-Najjar kemudian menyesuaikan dan kondisi karena diceritakan pada masa Rasul. Memang semua kaum-kaum terdahulu itu yang membangkang dan yang paling getol membangkang kemudian yang mendustakan itu adalah pembesar-pembesarnya, para elitnya. Yang di bawah takut saja gitu. Nah ini kan mungkin yang ada di pinggiran, yang seperti tempat Habib An-Najjar ini, ya dia tinggalnya di pinggir kota gitu ya. Nah, mereka yang ada di pinggir ini mungkin tertransformasi, tapi tidak ada ceritanya gitu ya di dalam sejarah. Ya, tidak ada ceritanya. Kita boleh saja menganalisis sejauh itu untuk bahan diskusi. Jadi kata Madinah itu sendiri ya Habib kan disebutkan Madinah, Habib itu dari Madinah, bukan dari Korea gitu. Jadi artinya tempat Habib ya bisa jadi ditafsirkan Habib Allah ini menghargai memuliakan Habib. Sebenarnya Habib bukan part of Korea, dia adalah bagian daripada Madinah walaupun dia sendiri. Tapi bisa jadi juga tidak Habib sendiri, mungkin ada Habib yang lain yang di dalam situ. Tidak harus jumlahnya masif gitu ya, tapi mungkin di tempat tersebut terjadi transformasi yang jauh lebih maju cara berpikirnya ya, lompatan cara berpikir dari berpikir yang jumud, yang tidak mau menerima hal-hal yang masuk akal yang baru menjadi pemikiran baru seperti yang terjadi di Mekah, tidak mau setelah dipindah ke Madinah ya, yang berhasil di Madinah terjadi transformasi yang luar biasa sampai sekarang kan ya, terjadi transformasi ya, masih terjadi transformasi itu. Jadi ya, boleh saja, tidak ada masalah kalau menganalisis dalam bentuk satu tulisan apapun, tidak ada masalah karena tidak menyanggah apapun sebetulnya. Ini kan menganalisis kedalaman dari komunikasi yang dilakukan Habib. Memang semua Rasul kan begitu. Dia disampaikan apakah dia Nabi Nuh, apa Nabi Hud, Nabi Soleh, message-nya demikian. Dia tidak minta apa-apa. Dia menyampaikannya dengan ikhlas. Jadi dia tidak minta upah kepada mereka karena Allah sudah menjamin kehidupannya gitu. Ya. Dan ini mestinya juga message ini diterima oleh kita bahwa kalau Anda ingin menjadi dai, maka harus siap seperti itu. Menyampaikan sesuatu tidak mengharapkan upah. Kalau ada yang memberi nggak ada masalah, kan beri. Ya, tapi mengharapkan upah kemudian mematok jumlah sekian harus ini, bukan begitu. Itu bukan utusan atau bukan kalau karena ulama harus warasatul anbiya, bukan. Itu bukan ulama warasatul anbiya. Yang warasatul anbiya itu yang sederhana ya, bisa jadi dia kaya tapi dia sederhana, ya tidak minta upah. Jadi itu memang misi, memang dia ditugaskan demikian. Dia sudah dicukupi oleh Allah SWT. Nah, Habib ini katakan, ini orang ini kan tidak minta apa-apa, kan wajarnya itu kan kalau seorang mengajak sesuatu tidak ada pamrih apapun, berarti sebetulnya ajakannya patut dipertimbangkan gitu. Cobalah pikir gitu. Dengan tenang, dengan coba gunakan akal ya, supaya syarat itu untuk coba dipikirkan. Itu kan mungkin juga 3 orang ini mengajarkan yang lain juga, bukan tentang dakwah saja, juga mungkin tentang ilmu tentang pengobatan. Kalau dia katakannya adalah utusan Nabi Isa, yang jelas katanya di dalam tafsir diceritakan ya bahwa mereka ini memiliki ilmu pengobatan yang dilakukan Nabi Isa, menyembuhkan penyakit lepra segala macam bisa mereka lakukan. Jadi mereka sudah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat di situ tanpa minta bayaran apapun. Ya, kemudian apa yang didakwakannya ini kan muhtadun, ya jelas-jelas dia mengajak kepada suatu kebenaran, bukan mengajak pada suatu kemungkaran ke arah yang tidak benar. Itu 2 syarat yang disebut Habib itu diungkapkan. Mungkin itu adalah cara ayat Al-Qur'an mengkompakkannya dalam satu ayat seperti itu. Jadi kejadian yang dialog itu sendiri mungkin
panjang, itu summary seperti itu. Gitu memang Al-Qur'an itu melakukan summary yang sangat padat dan luar biasa, ya. Luar biasa sebetulnya kandungan isinya bisa dianalisis seperti tadi. Jadi peluang, silakan saja kalau mau menganalisis yang seperti itu. Saya mencoba melihatnya belum ada itu. Di kitab-kitab tafsir ya, belum ada yang berbicara sejauh itu. Karena biasanya mereka berbicara, mereka memerlukan dasar apa adakah hadisnya, apakah ada apanya. Yang kadang-kadang bicara agak sedikit panjang itu Ibnu Katsir. Saya coba lihat juga di tafsir yang lain seperti tafsir yang ada itu ringkas saja. Jadi tidak bicara lebih detail. Ya. Jadi saya pun tidak berani menyampaikannya yang sifatnya analisis yang waktu kita juga terbatas ya. Yang lebih jauh, tapi itu bagus, bisa dilakukan dengan dalam bentuk satu tulisan, bisa disampaikan untuk mengundang suatu diskusi dan dialog, mungkin bisa diambil ibrah dari situ. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi menarik tadi pertanyaan Hasan tadi ya. Memang Anda berapa kali di beberapa tafsir itu memang melihat perubahan dari penggunaan Korea menjadi Madinah itu ada yang mengatakan seperti tadi Ustaz sampaikan ya, bahwa Korea itu cenderung homogen, Madinah itu cenderung heterogen gitu. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwa Madinah itu sudah maju sehingga para rasul yang diutus itu membawa kemajuan. Tadi disampaikan Hasan tadi transformasi ya. Dan itu membuat para pembesar atau para elit itu merasa terancam gitu ya, sehingga seorang seperti Habib An-Najjar itu dikisahkan bukan orang yang berada di pusaran kota atau pusat kota ya, tapi artinya pusat kota itu kan menjadi ya elit lah gitu ya kalau diistilahkan sekarang mungkin, tapi di pinggiran gitu, orang pinggiran gitu. Jadi yang membela. Dia tidak masuk oligarki ya. Ya betul, orang pinggiran. Tidak masuk oligarki, benar. Nah itu terus membela. Nah anak kira tadi pertanyaan Hasan tadi itu mesti nggak bisa dipotong di situ. Artinya itu kan bagian dari argumentasi panjangnya Habib ya. Bahwa kan argumennya nggak berhenti sampai di layas alukum ajron aja kan, tapi kan wa maliyala ampudullati fatoroni dan seterusnya kan sampai tapi pertama yang dia sampaikan itu bahwa orang ini rasul-rasul ini nggak punya kepentingan apa-apa, nggak minta sesuatu buat keuntungan dia gitu ya. Itu satu pertama. Itu yang disadarkan ke orang yang menolak itu, bahwa ini orang nggak punya kepentingan. Jadi orang yang nggak punya kepentingan itu terus buat apa? Nothing tulus, dia mau ngapain? Kecuali memang punya niat baik nyampein kebenaran. Terus baru argumen-argumen selanjutnya. Ya kayak kita lah, kalau kita berargumen, misalnya dalam hal apapun lah, kalau kita punya kepentingan, pasti kan pendapat kita itu nggak bias gitu, bias kepentingan kita gitu. Nah ini kan dasar sebelum dia berargumen membela itu bahwa Rasul ini tuh nggak punya kepentingan apa-apa, nggak punya minta apapun dari kalian gitu. Jadi terus kenapa kalian nggak percaya? Itu sih yang Anda tangkap ya. Wallahu a'lam. Dan ini juga yang menarik ya, Anda lihat dari ayat tadi bahwa ketika Habib An-Najjar ini diminta untuk qila dukhulil jannah itu, yang dia sebutkan bahwa dia itu pertama kali bahwa dia ketika dia melihat kenikmatan itu, yang pertama kali dia ingat adalah ya Allah, ini coba kaumku tahu. Jadi empatinya yang muncul pertama gitu. Itu yang muncul pertama. Terus yang kedua, bahwa dia nyadari bahwa dia itu masuk surga bukan karena amal-amalnya, tapi bima ghafaroli robbi. Dosa-dosanya diampuni dan kemudian dia dimuliakan.
Jadi bukan karena oh, aku memang amalku banyak gitu ya. Tapi karena bima ghafara li rabbi, karena dia Iya. nah ini juga apa Iya. namanya sangat menarik gitu ya. Pelajaran Ya, penting kita juga. tahu bahwa pada zaman itu ya mungkin belum banyak syariat ya seperti kita zakat, puasa, yang penting hatta zaman Nabi Ibrahim itu ibadatnya simpel ya, banyak simpel berdoa, kemudian yang paling penting memang itu imannya itu tauhid, itu yang paling utama. Jadi memang betul bahwa yang paling utama memang Allah maghfirah, itu yang maghfirah itu artinya ridho Allah SWT. Maka kalau itu sudah ada maghfirah, bersih, selesailah. Bersih bisa bertemu dengan yang suci dengan yang suci. Welcome, gitu kan. Kalau masih ada kotoran, itulah yang mesti dibersihkan. Kalau kotoran yang terlalu melekat, nggak bisa bersih-bersih. Ya, lama-lama. Kalau dia musyrik, misalnya, ya. Allah. Betul, kita tidak boleh, kalau kita tidak boleh itu bangga dengan amal kita ya. Kadang-kadang orang bangga dengan amalnya ya. Jangan sekali-sekali, karena belum tentu amal itu diterima itu. Betul. Iya, ya sekelas para nabi, para aimah aja itu ya, kayak gitu. Iya. Mereka masih menangis, ya, menangis. Yahsyanya tuh takut dengan apa Allah SWT cerita tentang Imam Musa gitu ya. Dia sujud gitu menangis dan tidak berhenti sujud. Kalau dilihat tuh selalu sujud dalam perjalanan, sujud lagi sujud dan menangis. Dia takut betul dengan Allah SWT, takut kehilangan Allah SWT. Dia tuh hubungannya sangat dekat, mencintai, sampai rindu terus menangis, takut kalau jauh seperti itu. Nah itu saja rasa yang ada itu, tidak pernah memikirkan amalannya, tidak pernah menghitung amalannya. Kalau amalan ini kita hitung, ya maka tidak sebanding dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Setiap saat kita menghirup oksigen gratisan. Ini sekarang kita terasa setelah zaman COVID kan kekurangan oksigen kan. Itu gratis. Belum lagi semua hidup sehat kita itu free juga. Coba kalau di charge ya. Sakit buah pinggang saja ginjal itu mahal gitu kan. Kalau terjadi cuci darah seperti itu kan jadi repot gitu kan. Artinya itu nikmat yang terus-terusan kita rasakan, seringkali karena nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan tidak kita sadari bahwa itu kalau dihitung meterannya mahal sekali gitu, tidak sesuai dengan amal yang kita lakukan sebenarnya. Tidak, keseimbangannya itu jauh, jomplang gitu. Makanya ada statement bahwa kalau masuk surga itu karena Allah memang mengampuni, waghfirah, Allah ridho, selesai. Ya. Alhamdulillah. Ya, Har, ini kayaknya sudah mulai oh ini ada ya nih, ada pertanyaan tapi di chat nih. Assalamualaikum Ustaz Nabil, surat Yasin ini sebagian besar tentang peringatan. Adakah keterangannya tentang proses turunnya surat Yasin? Yang kebetulan lagi kita bahas ini tentang waktu turunnya, lama turunnya dari ayat 1 sampai 83. Ada dulu waktu kita awal-awal kita bahas itu ya. Jadi surat ini turun di Mekah ya. Turun di Mekah, tapi tidak diceritakan apakah itu turun sekaligus. Biasanya surat ini tidak turun sekaligus ya. Bertahap gitu ya. Suasana waktu itu diturunkan itu suasana yang sangat mencekam. Jadi yang jelas surat ini turun sebelum hijrah ke Habasyah. Jadi ada kemungkinan surat ini termasuk surat-surat awal, itu surat urutkan ke-40 karena dia turun sebelum surat Maryam. Nah, kita tahu bahwa surat Maryam itu surat yang dibacakan oleh Ja'far waktu menghadapi Najasyi ya. Karena Yasin ini turun sebelumnya, berarti dia kira-kira tahun kedua atau ketiga ya, ketiga hijrah. Jadi awal ya dalam Quran kenabian tahun 2 kenabian ya. Jadi keadaan sangat sulit sebetulnya. Makanya ini pun penolakan segala macamnya kan yang terjadi di dalam surat itu. Sebenarnya surat itu mengadres itu, memberikan contoh untuk menyadarkan orang-orang yang ada di Mekah
Ya, pada umumnya Ya. keluarga juga sebetulnya kata Rasul, yang mereka Ya. menentangnya. Padahal Rasulullah ini kan yang membawa misi seperti tadi, tidak ada kepentingan apapun, hanya kepentingannya untuk supaya mereka selamat, itu saja. Ya. Dan ini belum nanti, selesai, Mat. Ya, Ini nanti ada masih cerita-cerita ada, lebih surga lanjut ya. ada, Ini kan masih ada 3 topik sebenarnya, Ya. 3 topik besar gitu ya. Topik tentang nubuat dan wahyu, seperti topik ini ya yang kita bahas di awal ini mengenai nubuat tentang Rasul Yasin wal Qur'anil Hakim, itu ya, nubuat. Kemudian ada topik tentang tauhid. Nanti kita mulai tauhid, ayat-ayat, mulai ayat ke-33 itu mulai menyadarkan kita tentang ayat Allah, tentang matahari, dan soalnya supaya berpikir gitu loh. Dan terakhir misinya nanti kita tuh kan kembali kepadanya, masalah ma'ad. Itu menyadarkan orang-orang yang materialistik, orang-orang sekarang pun banyak orang Malaysia itu tidak percaya dengan hari akhir itu, bahwa tujuan kita tuh akan ke sana gitu. Siapkan diri ke sana. Bukti-buktinya ini ada gitu. Tapi yang paling penting memang meyakininya dan bahwa itu percaya, karena memang tidak tahu kita tentang ajaran ma'ad itu hanya tahunya dari wahyu kan. Walaupun kita berpikir itu sangat logik ada, tapi tetap keadaan di sana, keadaan surga neraka itu tahunya kita itu masalah gaib. Kita tahunya hanya dari wahyu. Nah, wahyu Allah kasih ceritakan itu tentang ma'ad seperti apa, untuk menyadarkan nanti. Tetap saja mereka tidak percaya kan, kalau sudah tulang belulang segala macam sudah menjadi tanah, apalagi bukti bahwa nanti orang itu bagaimana menghidupkan orang mati segala macam. Soalnya menarik sekali. Ada banyak ayat-ayat yang perlu kita berpikir ya, tentang masalah astronomi, masalah fisika yang terkait dengan keimanan, tauhid ya. Ujung-ujungnya seperti ini semuanya kan keteraturan yang ada, hukum-hukum yang itu berlaku. Mungkinkah sih itu dibuat oleh tuhan-tuhan yang berhala-berhala banyak yang ada di Ka'bah pada saat itu, ada 300-an ya. Itu ayat-ayat yang sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Di dalam diri ini diungkapkan ayat-ayat itu dan ayat-ayat yang ada di ufuk, yang ada di sekitar kita, yang ada di langit. Mereka kan langitnya bersih, di Mekah itu kelihatan bintang segala macam, langit, bulan, itu menarik betul. Bahkan ayat-ayat itu banyak menyentuh hal-hal yang tidak terpikirkan ya, mungkin berapa puluh tahun yang lalu baru terbukti sekarang. Iya. Ya, ada. Insya Allah lah kita bahas. Atau kalau mungkin ada ustadz yang lain bisa meneruskan, bagus juga, yang ahli dalam situ. Ya, kita lanjutlah. Kita lanjutkan. Insya Allah. Ya, siapapun itu nanti, yang penting kita terus lanjutkan. Tuntaskan surat Yasin itu. Jadi kalau sudah paham kan, waktu membacanya itu lebih khusyuk sambil mengingat apa maknanya, apa yang terjadi waktu membaca ayat itu. Setelah itu, ya saya sendiri merasakan manfaat yang luar biasa, karena jadi menguraikan ini kan harus belajar kembali, sehingga waktu membaca surat itu menjadi lebih paham apa maksudnya. Ya, terima kasih, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husein. Maaf, Ana Husein nanya lagi. Yasin. Ustadz mau tanya sedikit tadi dari ayat surah Yasin tadi, yang ayat 26 sampai 29 tadi, tentang dinyatakan bahwa Habib disampaikan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian di ayat 29 tadi yang menyatakan seperti mengisah bahwa Habib sendiri adalah meninggal setelah kejadian itu, karena di beberapa tafsir juga menyatakan bahwa beliau meninggal karena dihukum juga oleh penduduk kota tersebut gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Ana adalah, bila memang tafsir itu menyatakan bahwa beliau meninggal setelah menyatakan atau ajakannya untuk mematuhi ketiga Rasul tadi, berarti dia meninggal dalam keadaan syahidnya. Sangat indah berarti kita kalau meninggal dalam kondisi yang syahid, karena kita bisa mengetahui
kita termasuk golongan yang sangat beruntung di mana kita meninggal dalam keadaan syahid. Nah, syahid ini tadi yang sekarang ini sangat jadi momok lah dari buat orang-orang yang pecinta agama fanatik untuk mati dalam keadaan syahid ini tadi. Apakah mungkin bisa diartikan dari ayat ini juga bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah dengan sebegitu mudahnya dia dikatakan syahid ini tadi, Ustadz Afwan. Terima kasih. Ya, ini kan sebetulnya satu perjuangan yang panjang ya. Jadi Habib ini kan menghadapi masa yang artinya bertentangan dengan apa yang dia inginkan sebetulnya. Jadi terakhir itu dia mengucapkan dengan tegas nih, ya, ini amantu fi rabbikum fasma'un, ya. Jadi dia mengatakan bahwa ya dia beriman kepada Tuhanmu. Ya pada saat itulah dia dieksekusi, ya. Eksekusi. Jadi berarti Habib meninggal dalam keadaan iman yang terdeklarasi. Itu kadang-kadang yang sekarang ini kan kalau orang meninggal itu mengucapkan ini ya, ucapan kalau kita sekarang kalimat syahadat itu ada dahlal jannah gitu ya, masuk ke dalam surga. Jadi ya meninggal seorang yang paling penting itu adalah dia membawa amal soleh, ya, dan iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amal soleh tergantung ya, kondisinya seperti apa. Tidak harus dalam keadaan seperti habangan ya, dia dianiaya saja. Karena dia mengucapkan yang benar kemudian dia dieksekusi. Ya. Bisa jadi orang berjuang tapi dia ternyata tidak mati syahid, hanya matinya di tempat tidur karena sakit gitu ya. Ya, jadi mati syahid itu mungkin sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kondisinya seperti apa. Jadi orang yang menuntut ilmu pun dengan tekun kemudian berjuang untuk kemaslahatan umat gitu ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Jadi yang penting buat kita sekarang amal soleh dulu. Ya, lakukanlah amal soleh. Usulnya yang penting seseorang kalau dia berjuang pada saat dia mati syahid dia berjuang hanya untuk mati syahid, tidak ikhlas karena ingin populer, itu gak diterima Allah SWT. Jadi yang penting kita memohon kepada Allah supaya hati kita bersih dan ikhlas sehingga Allah tadi maghfirah semua. Ya, mau mati syahid mau tidak, dia Allah berikan maghfirah itu. Kalau mati syahid, masya Allah luar biasa ya. Jadi zaman sekarang ini kan kalau berperang sudah ada tentaranya. Kita dalam negara zaman dulu kan, misalkan zaman dulu kalau zaman Nabi waktu mau berperang syahid ya mengumpulkan sukarela, beli pedang sendiri, beli baju besi sendiri, beli kuda sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan tentara sudah profesional tentaranya. Kalau perang tentara yang perang. Tapi mungkin ada masanya sang imam datang, kita pun menjadi salah satu bagiannya. Oh ya boleh jadi kalau terkait kalau di sana menyiapkan diri akan kedatangan sang imam ya, kalau diminta siap. Syukran Ustaz, makasih. Optimis. Kalau kita itu selalu beroptimis, menunggu hal yang luar biasa. Begitu siapkan hati, begitu dia datang siap. Apapun yang dilakukan, yang diajak, lakukan. Ya. Anat, pertanyaan tadi ingat kalau artinya gini, orang yang disebut membela atau melakukan mendakwahkan kebenaran gitu ya, itu disebut tidak selalu terpuji ya, artinya suatu yang artinya kasuistis gitu ya. Kayak misalkan di sini Habib An-Najjar itu mendeklarasikan itu fasma'un dan kemudian dibunuh gitu. Di tempat lain misalnya Ana teringat kisah Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi kan juga itqamu rabbun apa namanya? Dia lantang juga kan? Itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard dan seterusnya. Artinya dia berdiri apa di depan penguasa itu bahwa apa namanya Tuhan kita itu adalah Tuhan seluruh alam apa langit dan bumi dan seterusnya kan. Nah, cuman kan di situ dia tidak terbunuh dan dia lari menyelamatkan diri ke gua dan kemudian dilindungi dan itu jadikan ayatnya Allah. Jadi dan kemudian dihidupkan lagi sebagai tanda. Nah, artinya kan bukan apakah dia tetap hidup, apa dia terbunuh atau terbunuhnya pada saat itu atau terbunuhnya tadi di apa tempat tidur atau di tempat lain, tapi bahwa dia selalu apa namanya berada di jalan yang apa diharapkan diridhoi Allah gitu dan tindakannya tepat gitu ya. Artinya kayak pada saat misalnya penyikapan kenapa waktu Imam Hussein melawan pada saat Imam Hasan berdamai gitu ya. Itu kan karena kondisinya berbeda gitu. Kenapa di sini Habib An-Najjar itu apa namanya kemudian melawan dan dibunuh? Kenapa Ashabul Kahfi menyelamatkan diri gitu ya? Nah itu kan kita harus apa namanya melihat sikonnya juga situasi kondisi ini yang tepat harusnya gimana nih supaya apa ya agama ini apa ajaran ini itu bisa tetap langgeng gitu ya. Jadi nggak konyol juga gitu. Itu menurut Anda sih. Betul. Ya itu tadi saya sudah sentuh juga sebab kasus Habib An-Najjar itu kalau dia diam saja mungkin negeri dia yang Madinah itu ikut hancur. Betul. Sehingga dia harus menyelamatkannya juga. Betul. Menyelamatkannya juga dengan cara mengingatkan mereka. Sekarang waktu dia menyelamatkan, dia yang terbunuh, mungkin yang tadi Madinah yang ada di pinggirannya sudah bagus, itu selamat. Ya, betul. Nah, itu tidak ceritakan ya. Jadi dia mengorbankan, artinya dia boleh dikatakan dia mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan umat yang ada di belakang dia yang bisa selamat. Ya. Karena jadi dia sendiri yang meninggal kan, yang mungkin pengikutnya teman-temannya yang lain yang sudah beriman selamat. Sedangkan dia berjuang jadi dibunuh dalam keadaan berjuang ya, jadi berjihad ya dia mati syahid. Jadi buat Habib dia menang gitu. Betul. Dia menang 2 kali. Dia menang, dia sudah masuk surga, dia menang menyelamatkan. Kita tidak diceritakan. Besar kemungkinan dia menyelamatkan kawan-kawannya yang sudah selamat. Saya yakin tidak hanya Habib, banyak Habib-Habib yang lain. Betul. Ya kayak argumennya Imam Hussein kan apa namanya uridul islah li ummati jadi gitu. Dia kalau dia nggak bergerak ini ajaran yang dibawa kakeknya itu bakal rusak gitu. Orang seperti ini bisa jadi pemimpin Yazid gitu ya. Nah, kayak gitu kan pada saat Imam Hasan nggak masih ada jalan gitu untuk yang lain gitu kan. Nah, itu kasus-kasus itu ya harus tepat kita nggak mesti ya konyol gitu ya. Harus itulah nanti kalau level kita meningkat banyaknya beriman beramal soleh menjadi ulil albab itu memiliki kemampuan hikmah gitu ya, mengambil keputusan yang tepat di luar kemampuan orang lain ya. Allah berikan kemampuan kapan mengambil keputusan yang tepat seperti apa itu Allah bimbing itu. Amin. Bimbingan Allah, yakin saja apa yang dilakukan Imam Hussein atau dilakukan Imam Hasan itu semuanya apa yang dilakukan imam-imam berikutnya ya semuanya dalam bimbingan Allah. Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat kepadanya itu apa yang dilakukannya itu selalu dalam bimbingan Allah. Nah, kita menginginkan seperti itu, mudah-mudahan ya semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat semakin tinggi kemampuan kita mendapatkan hikmah itu. Mengambil satu keputusan yang tepat pada saat yang tepat tentunya.
Insyaallah. Bebas kepentingan ya. Bebas kepentingan. Bebas Ya. kepentingan. Kalau ada kepentingan ntar kita mau yang mengenakkan kita ya, mau bela kita. Ya. Ya. Bersihkan hati dulu. Bersihkan Karena hati. kalau hatinya belum bersih memang banyak kepentingan. Kalau sudah meninggalkan katakanlah itu jangan terlalu mencintai dunia. Kalau ya dunia itu kan tempat yang sementara. Jadi kalau sudah ada cinta dunia maka banyak kepentingan. Ya. Alhamdulillah. Pencerahan. Ya, Her, terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa dimampukan untuk melanjutkan. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.